Waalaikumsalam. Selamat duduk. Sebelumnya ini dengan siapa ya? Iya, kenalkan Kak, nama saya Amalia. Oh, baik. Ini yang kemarin janjian kepada saya ya? Iya betul. Iya. Emang dari mana nih? Dari lokasi di rumahnya? Oh iya, saya dari Pamijahan Kak. Oh, Pamijahan. Berarti di sini naik angkot atau kendaraan sendiri? Saya bawa kendaraan sendiri. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nanti. Di sini saya sebagai konselor, nah kakak sebagai konselornya. Sebelumnya kakak udah pernah melakukan kegiatan konseling belum? Belum pernah. Sekarang baru pertama kali. Oh ya, pertama kali. Oke. Kakak tahu nggak kegiatan konseling itu apa? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Biasa dijelaskan. Jadi secara sederhananya ya, kegiatan konseling ini adalah proses pemberian bantuan kepada konseling yang mengalami suatu permasalahan. Itu jadi secara singkatnya itu. Nah, dalam kegiatan konseling juga ada yang namanya asas. Nah, asas ini ada asas kesiapan, ada asas kedua, artinya asas itu. Jadi ketika bercerita kepada saya harapkan Bapak untuk terbuka itu, apapun yang Bapak rasakan boleh diceritakan kepada saya. Nah, di kegiatan konseling juga ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi rahasia Kakak ataupun cerita yang Kakak alami itu pasti akan saya jaga gitu. Begitupun Kakak pada saya. Jadi kayak saling menjaga satu sama lain gitu tentang permasalahan yang dihadapi. Untuk itu Kakak udah siap belum untuk melakukan kegiatan konseling? Ya, siap. Ada masalah apa Kak? Ada hal apa yang ingin diceritakan? Siapa tahu barangkali gitu saya bisa membantu Kakak. Iya, saya bertujuan untuk bersama Kakak ini karena memang saya merasa ya apa yang saya rasakan saat ini, saya tuh kurang percaya diri gitu Kak dengan hal-hal yang yang lupa. Pokoknya saya tuh orangnya nggak percaya diri. Kalau menurut saya sendiri, saya merasakan hal itu kalau saya tuh nggak percaya diri loh gitu. Makanya saya konsultasi, kok bisa gitu, saya bisa merasa itu gitu. Terus apa lagi selain itu? Udah sih, cuma kayak kurang percaya diri kalau di tempat rame-rame gitu. Jadi apa sih gitu? Itu kan nggak enak ya, nggak nyaman gitu kalau kita ada di tempat ramai gitu. Terus kita ngerasa kalau kita tuh kayak nggak nyaman deh pokoknya. Kalau tempat ramai itu kayaknya pengen cepet-cepet pulang gitu, pengen cepet-cepet cari yang sepi gitu. Kamu kalau boleh tahu kamu ngalamin rasa tidak percaya diri ya? Itu sejak kapan? Sejak SMP. Nah yang itu karena aku belum merasa ini ya, kayak biasa aja gitu. Pas SMP itu mulai ngerasa kayak gitu. Jadi kayak gak suka ke tempat ramai. Kalau ada acara di sekolah pun ya aku hadir cuma sebentar dan langsung pulang gitu dulu tanpa kayak orang lain gitu kan ya, dengan menikmati acara tersebut gitu. Berarti sekarang tuh masih ngalamin hal itu? Iya, benar banget. Sampai sekarang tuh kayak hal sepele ya, usia pengajian saya ini, saya datang ke tempat undangan atau saya tuh gak pernah lama-lama di tempat undangan, gak betah gitu. Bahkan saya kayak gak percaya diri buat makan aja saya jarang, kadang enggak gitu kalau udah sama orang terdekat saya gitu untuk datang ke acara-acara tertentu. Biasanya pas kalau sekarang kan lagi kuliah ya. Iya. Pas sekolah tuh pas SMA gitu sering ikut kegiatan nggak sih? Aku ikut OSIS kita, ikutan OSIS, tapi di situ tuh aku kayak jarang ngomong, jarang ikut berbaur ya. Kalau misalkan aku ditugaskan buat acara ya, aku ngerjain itu, tapi ketika udah merasa itu udah gitu, udah aja gitu, enggak tanpa adanya gimana ya. Bahkan ada guru yang bilang emang kamu OSIS gitu,
ya waktunya kayak misal ada acara sampai atau acara apa gitu ya, aku ikut bantuin itu dekorasi panggung. Nah, nanti pas ketika acara aku jarang bergaul dengan panitia di sana, maksudnya jarang bergaul gitu. Nah, aku cari tempat-tempat yang memang nyaman gitu buat aku sendiri. Jadi kamu tuh merasa kayak ketika sudah melaksanakan job kamu gitu ya, pekerjaan kamu, ya udah gitu ya, nggak ada keinginan untuk kumpul lagi sama orang terjadi gitu. Gak nyaman dan kurang percaya diri, saya takut apa yang saya katakan, apa yang saya lakukan itu salah gitu. Selama ini teman-teman kamu ini gak sih kayak peka gak sih terhadap kamu kan orang pasti aja juga ada orang yang ngerasa dia tuh kenapa ya kok dia tiba-tiba langsung mau pulang gitu atau apa gitu. Iya, ada teman kayak gini, kayak bilang gini, kamu tuh sebenarnya bisa, tapi kan kurang percaya diri. Nah itu ada teman perempuan yang bilang kayak gitu. Kamu pasti bisa, tapi ya gitu kurang percaya diri gitu ya, akhirnya nggak bisa gitu. Dia menyadari kalau aku kurang percaya diri, aku bilang kayak gitu. Biasanya kamu kalau misalkan ada kegiatan ramai gitu, itu ada teleponnya gak sih sama keadaan kondisi tubuh kamu gitu? Ketika aku udah dalam acara, contoh lagi kuliah nih, aku suka ikut seminar gitu. Nah, seminar atau acara apa gitu. Nah, aku datang ke tempat itu. Nah, setelah datang di tempat itu, kayak rame kan ya, pengen cepet pulang. Dan setelah itu, ketika aku pulang ke rumah, apa yang aku rasain tidur. Misalkan pulang zuhur nih habis acara, aku tidur sampai asar. Nah, jadi kayak keluarnya sebentar tapi lelahnya tuh gitu yang bikin, makanya aku tuh orangnya jarang keluar, lebih sering tidur kalau lagi libur juga. Kalau libur ya tidur, kalau nggak ada orang yang ngajak bener-bener orang deket gak mau keluar, lebih baik. Jadi kayak aku tuh ngerasain liburan itu paling nyaman tidur gitu. Gak ada lah ya kan, kalau orang-orang itu kayak teman-teman aku lihat kalau itu manfaatnya buat jalan-jalan ya. Nah gitu, herannya aku tuh lebih nyaman mending tidur dibanding harus keluar. Berarti kamu tuh kurang lebihnya itu merasa kamu kurang nyaman di tempat ataupun di keadaan yang nyaman gitu. Kalau boleh milih, kamu tuh lebih baik ya udah gitu ya mau pulang aja udah ini gitu ya. Malas untuk ketemu orang-orang ketika selesai acara itu gitu. Nah, dengan keadaan kayak gitu, orang tua kamu pernah gak sih nanya gitu atau kayak keadaan kamu gitu? Gak pernah sih, karena memang mungkin aku gak suka keluar juga karena memang terbiasa dari kecil. Gak pernah tuh kayak orang tua nanya gitu, kenapa kok jarang keluar? Memang kebiasaan. Orang tua saya juga gak suka bepergian gitu. Maksudnya gak pernah orang tua saya tuh tipikal orang yang kayak gak suka ke tempat-tempat rekreasi kayak gitu kan. Mungkin itu dampaknya ke aku juga ya. Dan aku tuh kayak ya udah sih, aku lebih nyaman di rumah. Apa-apa di rumah gitu. Kalau curhat pun ya ke orang tua gitu. Dan apa ya pokoknya gak pernah gitu orang tua kalau nanya kenapa gak kemana-mana gitu. Setiap minggu bisa gitu. Kamu punya teman yang dekat dengan jumlah banyak? Satu, dua, mungkin tiga, gini deh. Aku tuh tipikal orang yang deket sama orang itu, deket, tapi nggak sampai deket banget. Ya. Paham nggak sih? Ya jadi ya sekedar, ya. Tapi kalau ketemu, ya biasanya aku tuh tipikal nggak pernah tuh curhat ke teman, orangnya aku nggak suka curhat ke teman gitu. Karena aku takut gitu, nggak percaya diri apa yang aku katakan, takutnya ya salah gitu. Jadi perasaannya selalu seperti itu. Ada nggak sih hal yang bikin kamu kayak ada hal yang membekas dari orang nggak sih sehingga kamu kayak orang kayak menutup diri gitu dari orang kayak karena si ini atau karena si itu jadi aku menutup diri jadi kayak nggak percaya diri gitu. Ada orang ini nggak sih? Aku
merasa kayak gitu karena memang pertama aku pernah dulu jadi orang yang suka curhat tuh ya pas SMP tuh kan pas banget itu buat masa-masa banyak cerita tuh pas SMP ya kita suka cerita gitu. Nah saat itu aku pernah percaya tuh satu kali sama satu teman curhat apa tapi ketika aku punya masalah toh dia nggak bisa ngasih solusi toh dia nggak tahu apa yang aku rasain. Nah jadi itu menjadi penyebab aku tuh buat ngapain sih curhat ke orang, ngapain sih cerita, toh yang menghadapi aku sendiri, toh aku yang bisa lalui itu sendiri gitu. Jadi aku nggak suka curhat ke orang ya karena itu salah satu faktornya karena ya, ngapain curhat, kok aku juga yang laluin, dia nggak ngerasain apa-apa, dia cuma kasihan kan ke aku, cuma bilang semangat sabar, kayak gitu loh. Berarti kamu nggak merasa ada feedback gitu dari cerita itu ke teman? Iya, jadi kayak apa sih gitu. Pernah ada yang satu sisi kalau misalnya aku lagi punya masalah tuh aku curhat, tapi kayak apa ya? Masukannya bagus, tapi kayak gimana gitu? Kurang deh kayaknya. Ya udah berarti aku nggak suka curhat kayak gitu karena apa yang aku rasain, apa yang aku lakuin itu aku lakukan sendiri. Kamu kalau di di kegiatan kamu sebelum kuliah, khususnya di kelas, kamu merasa tidak percaya dirinya kalau dalam posisi kayak gitu? Apa? Ada nggak hal yang bikin kamu nggak percaya diri? Jujur ya, di kelas aku nggak ada teman deket banget sama gitu yang nggak percaya diri kalau mau berbau sama mereka gitu, takut gitu. Kayak ya biasa aja gitu di kelas interaksinya terus kayak ada kan ya di kayak satu kelompok gitu kan teman gitu di kelas gitu kayak satu geng atau satu circle lah itu kalau zaman sekarang kan namanya satu circle gitu kan susah kayak masuk ke circle saya teman-teman saya itu udah bisa kayak saya pas nanya kayak terus pembicaraan mereka dengan saya tuh gak nyambung gitu. Nah itu jadi kayak apa sih gitu lah ya saya datang ke kampus tuh cuma kuliah begitu tugas ya udah pulang tanpa kayak teman-teman kayak main dulu lah atau ngajak makan dulu aku gak pernah selalu seperti itu. Kamu dengan situasi yang kayak gitu, kamu merasa nyaman nggak sih? Enggak, jujur ya masa kuliah itu kadang-kadang butuh sosok teman yang bisa kita ajak curhat ya buat nyemangatin aku di kelas gitu kayak curhat masalah tugas kayak curhat tentang apa kayak gitu butuh sebenarnya butuh sosok seperti itu tapi saya tidak bisa gitu awal jadi gimana ya selalu gak percaya diri lagi-lagi gak mau gitu gak bisa gitu. Kalau kamu nih kan kalau kuliah tuh pasti ada tugas kuliahnya ya. Nah kalau misalkan kan suka ada ya kalau kuliah tuh kayak tugas presentasi gitu aja. Nah kamu kalau misalkan speak up gitu, berbicara di depan umum gitu kayak di kelas gitu, itu kamu rasa percaya diri kamu timbul nggak sih? Nah kalau masalah kayak gitu aku maksain untuk percaya diri kenapa karena itu adalah sebuah tuntutan atau tugas buat aku sendiri. Nah, ketika aku sudah aku kalau apa yang ngelaksanain sesuatu itu memang sungguh-sungguh niat gitu, dipersiapkan gitu. Jadi kayak kalau presentasi ya udah disiapin nih, aku harus ngomong ini gini-gini, speaking aku harus seperti ini gitu kan. Nah ya, tapi kan presentasi biasanya kelompok ya. Nah, hal kerja kelompok itu yang paling aku gak suka. Aku lebih baik, aku dia yang bikin makalah, aku dia yang bikin powerpointnya. Jadi kayak gitu pembagian tugas. Jadi aku lebih suka nih kalau aku pernah kerja kelompok sama teman itu sama sekali nggak mudeng, nggak bisa ngerjain Karena situasinya ramai. Kalau di tempat ini 3 jam 2 jam itu selesai. Jadi aku presentasi lancar karena memang itu tanggung jawab aku kan ya. Tapi dari segi sebelum pembuatan makalah itu ada proses yang memang sulit untuk saya adaptasi. Oke, berarti kamu tuh merasa bahwa kamu tuh punya masalah terhadap
diri kamu sendiri ketika berada di posisi atau di situasi yang ramai, dan membuat kamu tuh nggak merasa nggak percaya diri gitu, kayak menarik diri dari bukan dari masyarakat, jadi kayak iya termasuk dari masyarakat gitu, jadi kayak ih, apa ya gitu, kayak jadi kayak kamu tuh mulai ini merasa nyaman gitu ya dalam posisi hal seperti itu gitu. Nah, kamu kalau biasa pernah nggak sih gitu kamu selain tadi kan kamu bilang kamu tuh faktornya karena pernah curhat ke teman gitu, pernah kayak nggak ngasih solusi atau berhak apa gitu. Nah itu membuat kamu tuh ada rasa tidak percaya itu ada dari situ nggak sih? Bisa jadi ya. Pas setelah peristiwa itu aku tuh jadi nggak suka ketemu sama teman-teman. Jadi kayak apa sih udah sendiri aja gitu. Jadi lebih suka sendiri gitu. Kadang-kadang aku tuh suka ya apa tuh ngomong sendiri ya. Lebih baik ngomong sendiri daripada aku harus ngomong sama teman. Pernah ngerasain ini nggak sih situasi kayak diejek gitu ataupun dibully gitu, sehingga kamu tuh jadi kayak males buat kumpul sama dia atau kumpul lagi gitu? Gak pernah sih kalau untuk masalah diejek ya. Pernah cuman kayak apa ya kepercayaan diri itu ketika aku sudah percaya sama orang tapi aku dikecewain gitu, aku nggak dikasih solusi atau aku tuh nggak didengar gitu kan, kadang-kadang tuh juga kali sibuk kali ya, tapi kayak apa sih aku tuh pengennya diginiin loh gitu, ditanggepin loh gitu, kamu gitu, jadi kayak aku berarti sekarang tuh gak boleh curhat ke siapa-siapa nih, kamu ngelakuin semua sendiri aja udah. Ada hal lain nggak sih yang bikin kecewa selain penerimaan dari teman kamu gitu? Kayak kamu pernah nih gini oh ternyata jadi kayak kecewa gitu. Mungkin aku tuh kurang diapresiasi kali ya, jarang banget diapresiasi, kayak apa ya, pokoknya orang dari aku nih, orang tua aku bukan tipe orang yang romantis gitu, maksudnya ke anaknya kayak selamat ya, selamat ini. Dulu tuh aku ditekan banget ya dan soal prestasi tuh kayak gitu, ditekan banget dari prestasi. Aku pernah selalu alhamdulillahnya tuh juara terus gitu kan, tapi kayak selamat ya gitu, selamat ya kak gitu misalnya aku tuh gitu, jadi enggak Itu kan kamu mengalaminya dari dulu ya, dari apa SMP ya, SMP sampai sekarang. Kamu merasa ada trauma nggak sih dari itu karena hal-hal yang seperti itu yang tadi kamu ceritakan? iya, itu bikin aku kayak ya Allah apa sih yang harus aku lakuin sebenarnya gitu, ketika aku membuka diri buat berbaur ke teman-temannya nggak bisa, selalu nggak bisa gitu, Jadi kayak mengubah pikiran kamu yang membuat kamu kayak nggak bisa gitu. iya kayak ya kok gini ya, kayaknya nggak bisa nggak usah gitu, jadi kayak di hati sampai pikir tuh kayak ngomong gitu kayak ada yang kamu ngapain sih gitu, nah ini pulang aja atau apa nih, jangan pulang jangan ikut deh gitu. Kamu ini nggak sih kayak pernah kayak mimpi gitu, mimpi yang bikin kamu tuh apa ya, ini tuh sebenarnya mimpinya apa gitu, jadi kayak hal-hal yang ada dalam mimpi kamu tuh ternyata terjadi di dalam kehidupan kamu gitu. Ya nggak sih kamu kayak gitu? Aku tuh manusia yang jarang mimpi ya, jarang mimpi gitu. Tapi pernah gitu, suka mimpi kali-kali, nggak sering karena. Tapi ketika aku mimpiin sesuatu itu pasti terjadi nggak, kayak misalkan aku mimpi sesuatu yang sedih itu terjadi karena aku sedih bener. Dan ketika aku senang gitu, itu mimpinya di dalam mimpi senang terus di kenyataannya juga senang gitu. Itu kan. Terus yang anehnya lagi tuh, aku tuh kalau misalkan nih, aku nih di sebuah kegiatan senang, tapi nanti setelah pulang ke rumah tuh nanti jadi hari itu kayak sedih gitu.
merasakan senang pasti ujung-ujungnya langsung sedih gitu. Ada aja. Kayak pas sekolah nih, pas kuliah misalnya, aku tuh seneng gak tahu kenapa tuh pas sekolah. Nah, pas pulang aku tiba-tiba sedih karena lihat orang aku sakit gitu. Jadi kayak tadi tuh aku ketawa-ketawa kalau di sekolah ada hal lucu yang bikin aku ketawa. Ternyata pas di rumah ada hal yang bikin aku nangis. Iya. Ada sih, ada juga gitu, termasuk aku sendiri pernah ngalamin kayak gitu kayak aku gitu. Jadi kayak kamu tuh merasa ketika aku udah berkegiatan gitu ya, kayak seneng, udah dulu kok kayak merasa hampa gitu, kayak kok kayak sendiri, padahal ada orang tua gitu. Karena bisa jadi hal itu tuh pengaruh dari kamu tuh kan di awal tuh udah merasakan kayak hal positif gitu ya, seneng, bahagia, happy gitu. Ternyata sesudah kamu tuh kayak kok ngerasa jadi kayak merasa sendiri, ngerasa sedih gitu. Soalnya kamu tuh kayak apa namanya, udah menikmati kesenangan itu gitu, kayak masuk ke dalam situasi yang kayak apa ya namanya, kayak hening kayak gitu. Jadi timbul kayak gitu, apa sih namanya, kayak merasa sedih atau merasa sedih gitu, kayak gitu. Nah, kamu kalau kayak gitu kan kamu merasa sedih gitu ya, atau kamu merasa sedih gitu, biasanya ngelakuin apa gitu kalau di rumah, kalau udah kayak gitu? Kalau misalnya udah merasa kayak ih kok jadi sedih ya, kok jadi sedih, jadi kayak bikin aku jadi greget juga ya. Berarti aku tuh gak boleh kok terlalu seneng gitu ya, gak boleh terlalu ceria, gak boleh terlalu apa ya, kan seneng tuh terlalu ketahuan gitu. Misalnya kayak ketawa kan ya, suka ketawa terus tiba-tiba sedih gitu kan. Jadi aku gak boleh nih ketawa-ketahuan atau aku senang berlebihan, gak boleh. Karena di dalam pikiran aku pasti setelah aku ketawa-ketawa pasti terjadi hal-hal yang tidak aku inginkan, aku sedih gitu. Kamu kan tadi bilang bahwa orang tua kamu tuh kurang mengapresiasi gitu. Contohnya kayak gimana? Biasanya kan kamu misalkan kamu tuh berhasil gitu, kayak juara ataupun mendapat keberhasilan gitu. Biasanya respon dari orang tua gimana? Senyum, udah jangan kayak udah alhamdulillah gitu kan. Padahal dalamnya itu kayak selamat ya kak, semangat gitu. Tuh karena mungkin ya aku tuh anak kedua dari 8 bersaudara, jadi perhatian orang tua aku tuh gak bisa buat aku sendiri gitu kan. Kayak ya karena masih banyak adik-adik aku doang yang gitu. Berarti sebenarnya kamu tuh tahu gitu loh permasalahan kamu gitu. Salah satunya tadi itu kayak apa namanya, kamu kurang percaya diri, tapi karena kamu tuntutan gitu kayak tugas gitu, akhirnya kamu bisa gitu. Nah terus tadi juga kan kamu bilang bahwa apa namanya, kayak aku kayak nggak merasa ada manfaatnya gitu kalau cerita ke teman gitu ya, berarti kecewain kayak gitu. Nah sebenarnya kalau menurut ada di salah satu buku tuh yang aku baca tuh, ada kalau misalkan kita lagi stres ataupun lagi apa namanya, ngerasa momen kayak gitu lah ya, ngerasa khawatir ataupun yang lainnya, itu bisa kita ceritakan pada orang yang kita anggap dia tuh mampu gitu, ataupun kita tuh terbuka sama dia gitu. Kenapa bisa menghilangkan? Soalnya ketika kita bercerita itu kita tuh melepaskan segala suatu hal gitu, ataupun segala sesuatu yang ada dalam pikiran kita gitu. Nah sebenarnya itu baik gitu. Kalau menurut aku sendiri, kamu bisa tuh cari teman gitu yang membuat kamu tuh nyaman kalau cerita sama si ini atau sama si itu gitu. Jadi pikiran yang ada dalam diri kamu tuh mulai terlepaskan gitu. Jadi kayak oh iya, jadi kayak ibaratnya tuh kalau misalkan kita apa ya, bisa keluar gitu, bisa permasalahan dalam pikiran itu bisa keluar gitu. Nah ada juga tuh tadi kan kayak ekspektasi kita tuh terlalu tinggi gitu ya, orang-orang jadi kayak kok kayak gini sih kayak gitu. Emang kalau misalkan bercerita tuh ada sisi yang kurang baiknya di situ, karena
diri kita terlalu apa namanya berekspektasi tinggi gitu bakal dikasih solusi ini kasih itu, tapi ternyata tidak gitu. Nah mungkin sisi yang kurangnya itu kalau cerita di situ. Nah kamu ini nggak sih pernah cerita nggak sih ke orang tua tentang kamu tuh ngerasa kayak gini kurang nyaman kalau di tempat kayak gini? Enggak. Oh nggak pernah. Cuma aku pernah bilang, kadang-kadang aku tuh, oh iya satu lagi ya, kadang-kadang aku tuh kayak gak mau, sehari tuh gak mau nyapa orang. Kenapa tuh bisa? Gak tahu, tiba-tiba di mood aku tuh gak mau senyum nyapa orang, gak mau. Kan biasanya kalau aku berangkat kuliah nih, ya di depan ramai kan biasanya kayak kondisi apa ya. Ada kayak aku pernah sering suka ngerasa kayak gak mau nyapa orang, gak mau senyum ke orang, gak mau. Nah biasanya kalau merasa kayak gitu jadi keluar rumah atau kayak sebaliknya atau pindah di rumah aja gitu. Kadang-kadang kalau memang hal kegiatan yang bisa tinggalin ya tetap aku berangkat. Tapi kalau misalkan hal yang memang bisa aku tinggalin gitu buat keluarnya, lebih baik aku tidur di rumah. Berarti selama ini sering merasa kayak gitu. Akhir-akhir ini sering, tapi gak terus sering lah ada yang Memangnya yang kalau yang saya ketahui gitu yang aku ketahui, emang kan kepribadian manusia itu beda-beda gitu ya. Apalagi secara dari sisanya kan ada introvert dan extrovert gitu kan. Iya. Kembali kalau saya sendiri itu orangnya extrovert gitu. Senang banget ya di tempat keramaian ya. Oh ini ada kumpul, oh ini ada main gitu ya. Ya, senang nih gitu ya. Mau ikut pasti ikut. Aku tuh kayak gimana ya, kayak jiwa aku tuh kayak ngerasa buat pengen ketemu, pengen suasana ketemu orang-orang gitu kan. Kalau aku kebalikannya ya kalau bisa buat naik buat tidur aja gitu. Berarti bisa jadi kepribadian kamu tuh emang termasuknya introvert gitu, tapi introvert yang bisa apa namanya beradaptasi dengan orang-orang gitu. Tapi pribadi kamu tuh ketika selesai acara kamu kayak rasa apa ya, kayak kalau charger kalau kayak apa sih namanya isian HP itu apa sih dia? Baterai HP itu kayak udah langsung lemah gitu kalau ketika udah selesai itu kan. Jadi kayak kamu merasa capek gitu kayak kegiatan itu merasa capek gitu. Jadi membuat kamu tuh kurang nyaman juga ya gitu karena hal-hal yang tadi gitu. Nah, kalau aku sebaliknya gitu kayak kok pulang setelah kegiatan kok jadi kayak ngerasa sepi, jadi kayak pengen lagi kalau ada bersama jadi pengen ikut lagi gitu. Karena memang jiwa aku sendiri itu kayak senang dengan keramaian, senang ketemu dengan orang-orang gitu. Ada aja situasi pengen aku sendiri. Ya itu berarti aku tuh merasanya kayak gitu kalau lagi istirahat gitu, kayak lagi tidur ya itu berarti aku punya sendiri gitu. Time aku tuh kayak gitu. Jadi hal-hal yang membuat senang tuh ya ketemu orang kalau aku gitu ya. Berarti kamu termasuk orangnya yang kayak gitu yang introvert, tapi kamu bisa beradaptasi gitu kalau soalnya itu tuntutan dari diri kamu gitu, dari kegiatan kamu gitu. Nah ini enggak sih apa ya namanya tuh kan kamu tadi tuh ngerasa kurang percaya diri gitu ya. Sama ini tuh maksudnya kemampuan gak sih atau apa cuma pikiran kamu aja gitu? Kayaknya kemampuan juga deh, aku bisa jadi dari yang bisa gitu. Apa ya, aku punya bakat gak sih jadi kayaknya apa ya emang jadi kalau itu kayak ya gini gitu, suka bingung juga sama diri sendiri gitu. Iya berarti kamu tuh nggak percaya diri karena sebenarnya pikiran kamu sendiri kayak ini nggak bisa deh, ini kurang aja deh. Kayaknya aku nggak bisa gabung deh sama mereka. Kalau memang kamu pengen apa sih namanya kayak keluar dari zona itu kayak nggak mau terus kayak gini, aku mau bisa terbangun gitu. Coba aja kamu
misalkan ada kegiatan ini, coba kamu berbangun gitu. Terus kalau juga kan tadi bilang kalau di kelas itu kamu kayak ngasih ada teman gitu, coba aja kayak gabung gitu, ada apa nih, ada hal apa nih yang diobrolin gitu. Jadi kayak ada usaha dari kamu buat untuk join gitu, gabung sama mereka gitu. Selagi kamu merasa kayak nggak ada tekanan ataupun nggak ada hal yang dapat merugikan kamu gitu, kamu bisa coba gitu dari kegiatan yang kamu lakukan. Itu sih kalau dari aku sih, yang penting kamu ada, kamu kan tadi sebenarnya utama tuh udah percaya diri, cuma perlu ditumbuhin lagi gitu, lebih dikembangin lagi biar kamu tuh bisa merasakan apa yang kamu lakukan di dalam sebuah kegiatan gitu, terus percaya diri gitu. Itu saja sih kalau dari aku sendiri. Mungkin aku bisa sih kayak ngelakuin kayak gitu, tapi gak bisa instan gitu ya. Harus bertahap apa gimana sih? Iya, Saya kadang-kadang kayak nggak bisa saya nggak mau gitu, nggak mau. Pulang aja pulang gitu. Jadi kayak ya udahlah. Pasti bisa kok. Kalau misalkan kita apa sih berlatih gitu ya, sedikit-sedikit pasti bisa. Aku yakin sih kamu pasti bisa. Yang penting kamu percaya diri, terus kamu menikmati suasana itu gitu. Gitu. Karena ini ya, karena waktunya udah cukup gitu. Soalnya kalau kegiatan konseling itu 30 menit sampai 45 menit gitu. Untuk sesi selanjutnya berarti di minggu ataupun di tahap selanjutnya gitu. Nanti aku sambil mau coba juga Iya, nih, coba coba aja. adaptasi gitu kalau ada acara atau kegiatan buat menikmati supaya gak ngerasa buru-buru pengen pulang gitu Iya, ya. iya, gitu. Aku coba dulu. Gimana nih perasaan kamu setelah kamu melakukan kegiatan konseling? Ya, agak tenang juga ya enak gitu. Curhat gitu, maksudnya apa yang aku lakukan, apa ya yang aku bingungkan gitu. Udah lama banget gitu, dan alhamdulillah ketika sudah ya ngobrol dengan partner ini, masya Allah, jadi berarti itu yang harus aku lakukan, walaupun memang tidak harus instan ya, nggak langsung gitu ya, harus bertahap. Ya itu sih. Yang penting kamu percaya diri sama itu sih, yang penting itu percaya diri sama kemampuan diri kamu gitu, bahwa kamu tuh bisa bersosialisasi atau bisa gabung sama orang-orang yang ada dalam suatu kegiatan itu gitu. Kayak gitu. Itu aja sih, karena udah selesai juga ya. Udah ini mau pulang atau gimana? Iya, mau pulang. Mau pulang dulu deh, jadi Ya, baru hubungi saya lagi nanti ada waktu kalau misalkan ada perlu lagi. Nanti saya akan. ya makasih ya.